bermain sosial media, ada satu kesadaran yang perlu kita bangun bahwa apa sih sebenarnya yang pengen kita cari dalam bersosial media. Jadi motivasinya itu adalah karena tadi nggak mau orang-orang berada di kubangan yang tersama gitu kan ya. Gitu. Bagaimana kita latihan berbicara, bagaimana latihan kita presentasi gitu ya misalnya, itu semua dibangun pertama kali itu ya pada saat SMP gitu loh. Betul. Emosi manusia itu salah satu hal yang paling mudah buat Permainkan, dipermainkan, dimanipulasikan gitu. Nah, kita tahu bahwa Islam itu menjadi solusi dari seluruh problematika hidup kita. Kita juga dikasih sama Allah berupa potensi hidup, berupa akal. Dan akal ini harus dituntun proses berpikirnya melalui wahyu Allah. Nah, itu kan juga diajarkan di dalam setiap pendidikan sekolah kita kan, gitu yang kita dapati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar semua podcast Insanur Rahman dan Ar-Rahman. Hari ini balik lagi sama saya, Nana aka Zul Zahro. Hari ini ketemu lagi sama narsum yang kenapa dia bisa tiba-tiba muncul lagi? Itu nanti kita bahas ya. Komen aja kenapa orang ini muncul lagi. Nah, hari ini saya dibersamai oleh Raden Ayu Ranti. Halo Ranti. Halo Nana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ar-Rahman semuanya. Ada Insanur Rahman juga loh. Oh iya, ya, dan Insanur Rahman juga. Iya. Salam kenal. Salam halo. Sudah. Gak ada salam kenal ya. Salam kenal. Oke, jadi teman-teman semua, kalau udah nonton podcast selanjutnya, tapi boleh deh saya ulangin lagi. Ranti ini salah satu angkatan pertama di SMP ya. Dan kebetulan kita satu angkatan. Akhirnya ada angkatan satu juga. Ya, dan susah banget membawa orang ini karena sebenarnya pengen banget bahwa dia itu dari kapan-kapan itu udah pengen banget, tapi alhamdulillah akhirnya bisa ke sini ya. Alhamdulillah. Kita ngomongnya sangat profesional ya, seperti tidak dekat ya. Tenang, kami dekat kok. Tapi foto kami nggak banyak FYI banget. Ya. Tapi sekarang kita akan agak lebih fokus ke masa depan, masa lalunya nonton di podcast video sebelumnya. Oke, jadi gini Ranti ya, aduh ya ampun aku profesional banget. Gak apa-apa Nana. Kesannya tuh kayak kita gak pernah berteman dekat gitu lah ya. Gak apa-apa ya. Oke. Jadi gini ya, yang ini seperti sebuah pertanyaan banyak orang sebenarnya ya. Ranti itu dikenal sekarang sebagai satu influencer, iya kan? Alhamdulillah ya. Walaupun belum ada jalan tiba-tiba ada minta foto, belum ada sih ya. Alhamdulillah. Sudah. Oh. Jadi ya di beberapa acara ada misalnya kenal Karanti boleh minta foto nggak? Atau misalnya ada yang nanya duluan Karanti yang influencer itu ya gitu. Kenapa harus dengan kalimat influencer itu ya gitu? Jadi orang kayaknya lebih kenal Ranti dengan influencer ya. Dengan influencer itu, oke. Ya, tapi buat orang yang kenal aja, yang nggak kenal ya udah lewat aja. Jadi, Ranti tuh punya sosial media 2 kan ya? Ada TikTok, ada Instagram. Ya. Dua-duanya aktif. Dua-duanya aktif. Ini saya ngomong kayak nggak tahu apa-apa. Tenang, saya tahu kok. Cuma saya pengen ngulik aja. Oke. Sebenarnya lebih aktif gimana nih, di TikTok apa di Instagram? Kalau untuk dailynya tuh lebih banyak ke Instagram ya. Kalau TikTok tuh juga aktif tapi lebih sering cuman ngepost konten aja gitu. Sama mungkin ngecek konten-konten sebelumnya. Mungkin kalau misalnya ada orang-orang yang komentar yang perlu aku bales ya udah aku balas. Kalau misalnya nggak perlu dibales, nggak akan aku balas. Gitu aja. Untuk sebenarnya ya kalau ngelihat awal mulanya, kayaknya Ranti ini booming awal mulanya tuh lewat TikTok dulu, iya kan? Ya, TikTok kalau nggak salah video yang boom banget itu waktu bahas soal ada stasiun televisi Korea itu menghina Islam gitu ya. Headline-nya gitu sih, tapi sebenarnya mereka menggunakan musik yang ternyata mereka nggak tahu musiknya itu ada unsur bisa dikit katakan penistaan agamanya gitu ya. Betul. Itu pertama kali boom banget itu. Sebelumnya ada nggak bikin konten sebelum itu? Sebelumnya ada, tapi konten-konten yang isinya tuh belum full opini Islam atau belum kayak mengkritisi sesuatu gitu. Jadi lebih ke konten yang ringan, yang umumnya orang-orang kebanyakan hari ini lah ya gitu. Nah cuman lama-kelamaan kan aku upgrade gitu dari segi penyampaian dan juga konten yang aku sampaikan. Dan pada saat itu yang perlu disoroti adalah kasus yang tadi Nana sebutin itu gitu. Terus ini kayaknya perlu banget deh diulas gitu kan, diulas. Dan memang pada saat itu TikTok itu kan bukan hanya lagi dipandang orang-orang itu
sebagai tempat, mohon maaf misalnya orang joget-joget, yang kayak gitu-gitu lah ya gitu. Jadi udah mulai banyak konten edukatif gitu, kayak ya bahas apa misalnya beasiswa, terus habis itu soal kesehatan, macam-macam lah orang mulai berkarya gitu di TikTok gitu. Nah termasuk aku juga mulai pengen ikut berkontribusi nih gitu di dunia TikTok ini gitu lah. Salah satunya ya di sosmed TikTok ini biar nggak kebanyakan lagi orang-orang itu kayak joget-joget gitu ya. Meskipun sebenarnya sampai hari ini kita ngeliat masih ada ya gitu ya konten kayak joget-joget yang betul masih lewat-lewat gitu ya. Nggak jelas gitu gitu. Nah tapi akhirnya kan itu bisa sedikit banyaknya bisa berkontribusi untuk merubah ekosistem sosial media yang itu perlu kerjasama banget ya. Maksudnya nggak bisa nih kalau Ranti sendiri gitu. Jadi memang perlu banyak orang, tapi apa yang Ranti upayakan itu jadi sedikit banyaknya kontribusi yang bisa aku lakukan gitu. Oke. Jadi memang sebenarnya awal mulanya tuh berarti kan ada bentuk keresahan ya di dalamnya. Keresahan terhadap lingkungan sekitar. Maksudnya keresahan dengan masalah-masalah yang kemungkinan besar kitanya tuh apa ya, takut kalau kebanyakan orang juga mengikuti jalan yang salah. Sebenarnya kan ada Allah tuh memberikan kita dua jalan ya, jalan benar dan jalan yang salah gitu kan ya. Tapi kalau boleh, berarti kan untuk bikin konten sendiri harusnya punya ini nggak sih, apa namanya, bekal gitu ya kan, bekal sebelum-sebelumnya pasti nggak serta-merta tiba-tiba langsung bikin konten boom gitu. Kan pasti ada belajar storytelling di dalamnya, terus juga ada belajar untuk nyusun kalimat dan segala macamnya gitu ya. Tapi kalau boleh tahu awal mulanya banget, ini kan kalau kita bisa bilang Ranti tuh kayaknya kontennya tuh dua jenis arah ya. Satu secara ngomong lisan lewat video, yang kedua lewat tulisan, ya kan? Dua-duanya punya arah yang sama gitu. Nah, tapi dengan kedua arah itu awal bekalnya di mana sih kok bisa dapat ilmu tersebut? Oke. Yang paling basic banget deh ya gitu, sebelum bahas soalan ya mungkin agak ke teknis dan lain-lainnya gitu. Sebenarnya tadi di awal yang sempat Nana sampaikan itu bahwa ada keresahan. Maksudnya gini, orang itu kan muncul keresahan karena dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak benar di depan dia. Kalau orang ngerasa bahwasannya di depan dia itu nggak benar gitu, atau nggak benar ya benar gitu ya, misalnya ya dia nggak akan ya udah nggak ngapa-ngapain gitu. Berarti kan dia sebenarnya tahu mana yang benar mana yang salah. Nah jadi standar itu yang harus dimiliki oleh kita semua, sehingga kita tahu mana yang benar mana yang salah. Dan kalau ada yang salah, muncul keresahan, muncul rasa kita harus berupaya untuk meluruskan yang benar itu gimana. Nah Oke, itu dulu, karena kalau misalnya nggak punya ya percuma gitu. Banyak orang yang jadi content creator, banyak orang yang jadi influencer, tapi ketika mereka menyampaikan seadanya atau FOMO, nah keresahan itu juga yang akan membantu orang ketika menyampaikan konten itu dia akan menjadi berbeda atau host. Berbeda dari yang lainnya. Kalau misalnya dia ya sama aja, berarti kan ya FOMO hitungannya. Nah, aku nggak mau gitu loh, kayak ya FOMO ikut-ikutan, sekarang ramainya apa, ya udah nih ikut-ikutan gitu ya. Jadi kita harus punya value yang berbeda dulu nih gitu. Nah, alhamdulillah salah satunya adalah dengan bekal ilmu Sakofah Islam kan, yang di podcast sebelumnya nih teman-teman silahkan tonton ya gitu. Itu ada dibahas gitu kan, karena itu jadi modal banget gitu loh. Itu kan berarti kan Sakofah Islam gitu, yang itu menjadikan kita tuh punya standar nih, mana yang benar mana yang salah gitu. Nah, terus aku sampai lupa. Nah gimana caranya kok bisa akhirnya kontennya tuh bisa beda ya? Misalnya kan ada yang lewat lisan, ada yang lewat tulisan. Nah sebenarnya kalau konten itu kan, kalau misalnya teman-teman melihat itu ada banyak banget format orang ketika menyampaikan nih gitu. Betul. Nah cuman format yang aku pilih, format yang aku pilih adalah lewat lisan secara langsung gitu ya, dan juga lewat tulisan. Pertama lewat lisan langsung, karena kalau kita menyampaikan itu orang itu kan akan secara naluriah, ketika ada orang nih pasti jelas siapa yang menyampaikan, itu akan tahu oh berarti ini langsung nih dari orang ini gitu loh, bukan AI, bukan orang lain gitu kan. Sekarang zamannya AI ya gitu, maksudnya tuh bisa dimanipulasi dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya ini dari kontennya ini nih, apalagi misalnya kontennya kita kasih sumber-sumber atau rujukan yang itu tuh jelas, yang pasti gitu ya. Nah itu akan menambah orang itu jadi lebih trust gitu ya kepada kita gitu, membangun trust gitu kepada penonton. Nah adapun juga lewat tulisan itu kan sebenarnya mengembangkan dari apa yang sebenarnya tidak bisa kita sampaikan lewat lisan, tapi dengan tulisan itu kita bisa bikin lebih banyak nih gitu. Makanya kan kalau misalnya di fitur Instagram gitu ya, lebih ke Instagram gitu, itu kan ada fitur kayak slide gitu carousel, kan, carousel. Nah itu bisa sampai 10
20 kayaknya juga masih bisa gitu. Jadi orang kan bisa membaca lewat situ ya gitu. Apalagi ditambah literasi orang Indonesia ya itu jauh banget gitu. Ya turun banget sih. Turun Baru banget gitu. turun lagi. Iya, bahkan menurut PISA tahun 2022 gitu ya, itu sekitar 70% sekian persen itu loh yang masih rendah banget itu. Nah, itu that's problem juga enggak sih sebenarnya, karena kan tadi bilangnya lewat tulisan juga kan. Lewat tulisan, dan mohon maaf Jer, tulisan kamu tuh banyak kan, banyak Betul. banget. Karena kebanyakan orang cuma mau baca headline doang. Nah, itu kan jadi sebuah problem. Oke, berarti pindah kita ke video misalnya nih ya. Tapi orang sekarang nonton video pun 2 kali percepat. Nah, tuh kayak gimana? Dipercepat. Iya kan, 2 kali percepat. Iya. Saya Itu juga sih soalnya. Jadi tantangan sekarang ya gitu. Artinya begini, ketika kita itu bermain sosial media, ada satu kesadaran yang perlu kita bangun bahwa apa sih sebenarnya yang pengen kita cari dalam bersosial media? Apakah kita pengen hiburan atau memang kita itu pengen meningkatkan daya intelektual kita atau meningkatkan daya belajar kita gitu. Nah, salah satunya adalah dengan kita itu menyimak utuh informasi dari awal sampai dengan akhir. Itu belajar dari itu dulu gitu, dan again itu perlu kesadaran. Kalau nggak sadar gitu ya kita akan ya udah cepet gitu kan. Sekarang tuh ya Allah, kalau ngeliat anak kecil misalnya kayak buka HP tuh kayak scroll, apa yang didapat coba? Itu kasihan otaknya gitu loh. Iya, kasihan otaknya, dia mencerna itu dengan cepat tanpa benar-benar mengolah apa yang dia dapatkan. Karena kita tuh kan banjir informasi gitu. Nah, jadi kalau kitanya sendiri nggak punya rambu-rambu untuk mencerna semua informasi yang ada di sosial media, itu akan sulit banget buat kita gitu. Nah, jadi pertama rambu-rambunya tuh ada di kita dulu gitu. Memang sebenarnya ya yang kedua, dari sosial media itu memang kita selain penjaga diri sendiri memang nggak cukup ya gitu. Harusnya kan dari masyarakat atau dari sistem sosial media itu sendiri juga harus menjaga ya, memfilter gitu. Itu memang nanti penjagaannya di level yang lebih naik gitu ya, yang lebih tinggi gitu. Nah, itu yang juga perlu kita edukasi gitu. Salah satunya adalah dengan melalui sosial media itu juga gitu. Walaupun harus melawan, berperang dengan konten-konten yang literally sangat, mohon maaf ya, tidak mendidik sebenarnya gitu ya. Iya betul, receh gitu ya. Berarti kan kitanya sendiri yang mau memilih mau jadi konten apa ini yang mau kita sampaikan gitu ya. Kalau gitu harusnya berarti kan sebelum paham lagi nih, berarti dulunya pernah belajar nggak sih? Pernah belajar kan berarti dulu ya. Betul. Kalau nggak salah kita sama-sama dulu itu angkatan 1 itu teman-teman ya. Kita tuh punya 3 ekskul. Betul. Selain pramuka wajib. Ya, pas SMP pramuka, ya pas SMP wajib, renang juga ada gitu kan waktu. Ada. Walaupun kita angkatan 1 kita renang loh. Walaupun kami berdua nggak bisa renang. Nah, tapi ada 3 ekskul yang boleh dipilih waktu itu. Kalau sekarang ekskulnya udah banyak, Ran. Wah. Literally bisa banyak ya? Banyak deh pokoknya. Nanti deh. Yang pas SMP deh. Pas SMP kita tuh ada ini. Kalau sekarang tuh ada public speaking. Dan muhadasa. Kalau dulu kita namanya training club. Iya. Kalau dulu tuh ada tentang kelas. Kalau sekarang kelas sastra. Kalau dulu kita bilangnya journalistic club. Kalau sekarang itu ada math club. Terus ada karya ilmiah. Sekarang ada yang namanya kalau sekarang ada yang namanya karya ilmiah sama math club. Kalau dulu itu science club. Kita cuma dikasih pilihan 2, boleh ikut dari 3 itu. Kita cuma boleh pilih ikut 2. Betul. Antum ikut apa? Ikut jurnalis doang. Jurnalis club sama training. Oh, sama training, nggak science club? Nggak. Insya Allah itu. Oke, sama. Oh, berarti kita sama ya? Iya. Oke, kita sama nih ya. Berarti dilatih kan? Dan kebetulan guru-guru kita tuh dulunya guru-guru kita tuh adalah mahasiswa aktif yang kayaknya kelihatan sekali guru-guru dulu. Apalagi Pak Anu, ada juga kayak Ustazah Muti tadi. Itu benar-benar secara public speakingnya beliau terlatih sekali. Berarti banyak apa sih satu ilmu yang paling diingat dari beliau gitu? Masya Allah. Kalau berkaitan sama pengalaman aku sejauh ini ya gitu, tentu tentang public speakingnya gitu, bagaimana kita latihan berbicara, bagaimana latihan kita presentasi gitu ya misalnya, itu semua dibangun pertama kali itu ya pada saat SMP SMP kita gitu. SD aja enggak, SD enggak
saya sih memulai SD ya, walaupun memulainya sangat tidak Iya. nyaman, tapi SMP bener-bener bekal habis-habisan, betul banget. Jadi SMA Iya. tuh poles banget. Betul. SMP itu adalah pondasi awalnya gitu. Tuh Iya. kita memvalidasi itu Sangat-sangat ya. memvalidasi, sangat nggak pernah SMP di situ. berdusta soal itu. Betul. Kita latihan training, kita latihan juga termasuk latihan jadi podcaster kayak gini. Nah, ini itu ada. belum dengan modelan seperti ini Enggak ya sih, gitu. dulu. Kita cuman membayangkan aja nih kayak pengisi radio gitu ya, inget banget itu. Aku inget banget. Nah, itu juga kita sempat dilatih di situ. Habis itu latihan presentasi juga waktu pas kita akhir mau lulus ada presentasi, iya. lulus SMP ya, menang kalah itu kayak Ya udah sih, kita nggak yang apa-apa penting gitu. yang penting bisa tampil aja nggak sih Ya, dulu tuh di ya, depan gitu loh. Karena betul. memang kemampuan public speaking ini Betul. penting banget buat kita Iya, semua iya, iya. miliki gitu Iya, kan. iya, iya. Kalau aku sendiri ya, kalau aku sendiri ingatnya tuh, kalau aku tadi Anna, tadi aku, tadi antum, tadi Gak kamu, apa-apa. mohon maaf ya agak krisis identitas sama penggunaan kata ganti. Oke, Mohon lanjut. maaf tuh kayak itu, FYI banget dah. Kalau dulu tuh paling ingat pertama kali belajar training club itu disuruh ngomong cepet. Oke, ya. Orang Indonesia itu udah cepat ngomongnya, Iya. tapi sama Ustadz Agus kalau nggak salah itu disuruh ngomong lebih cepat lagi. Oke. Terus di komen Ustazah Muti, tau nggak komennya gini waktu di kelas 9? Kenapa ya anak kelas 9 ini ngomongnya cepat, mau Iwan mau Ahwat? Ya, kayak nge-rap gitu ya. Ngerap ya kita dulu ya. Ya. Eminem, tau nggak sampai sekarang teman-teman SMA sama teman-teman kuliah itu selalu komentari kecepatan saya ngomong. Iya. Coba dong Zul, jangan nge-rap. Cepat. Itu benar-benar tuh kalau ada backsoundnya suara gitu, itu Iya, benar-benar iya. muncul itu gitu loh. Itu salah satunya. Oke. Kalau jurnalis, perasaannya lah kita ikut training club sama journalistic club. Untuk orang yang suka banget berbicara kayak kita ini, Iya. itu sangat berguna dan mendukung banget. Betul. Karena kemampuan untuk berbicara itu harus diimbangi dengan kemampuan untuk menulis. Betul. Iya kan? Kita pada saat SMP juga berguru juga ya, kita latihan menulis. Oh iya, Ya, berdua aja lagi. berdua aja. Itu private Itu loh. adalah gak apa-apa, ini adalah bukti bahwa memang kita itu Iya. berteman ya, teman-teman bersahabat Kita gitu. bukan orang yang tidak Kita kenal ya, bukan kita orang kenal asing kok. gitu. Tadi di awal sangat kayak gitu ya. Iya. Karena kalau nggak kayak gitu, ini podcast isinya ketawa ketiwi doang, serius dah. Bahkan kita benar-benar mengejar mimpi ya, sampai ya bersama-sama gitu. Kita iya? kita Oh, berencana iya, untuk nulis kita punya cita-cita kan, kayak ya nulis buku, meskipun misalnya itu kayak Belum terjadi. gitu, atau mungkin masih diupayakan Masih gitu diupayakan dari sih, sekarang ya. gitu. Tapi kita bangun itu bareng-bareng. Oh iya, emang bener mau bangun bareng. Iya. Kita kayak waktu itu karena merasa bukan berarti yang dari sekolah nggak cukup ya. Waktu itu libur Ramadan. Iya. Dan kita kan nggak mau ya libur Ramadan mengganggu liburnya guru-guru kita sendiri Iya. gitu kan. Jadi memang kebetulan ada salah satu guru kenalan juga Iya. buka kelas menulis, dan kita kesana untuk belajar menulis lebih Iya. dalam aja lagi sih tentang. Betul. Makanya kita kalau alhamdulillahnya saya sama Ranti gitu ya, sama-sama punya konsep membrandel masalah dengan cara yang sama. Iya. Bener-bener persis banget cara kita merendel masalah itu. Kita memulai itu biasanya kita cari fakta dulu, kita Iya. berdua kan sama-sama cari fakta, data, real semuanya. Iya. Kalau bisa ke jurnal kita bawa gitu kan. Iya, Sampai akhirnya kita tuh nganalisis, ditulis dan masih menulis. Kami kalau orang kebanyakan itu nulisnya langsung di chat gitu kan. Ya. Atau masih ada nggak, masih nulis gak di buku? Masih. Iya kan? Masih. Lebih enak nulis di buku nggak sih? Iya. Untuk kayak kita apa namanya ya? Ya, membrandel mengkerang- masalah iya, itu, mengkerangkakan membuka-buka. itu Iya, dengan lebih baik. enak banget tulisnya di buku. Nah, dari modal itu makanya aku bisa bikin konten Iya. dengan carousel itu. Iya, betul. Terus habis itu kan dari modal itu ya kita bikin tulisan. Habis itu nanti kita juga kan makin dewasa kita akan memfilter ya gitu. Oh, ini mana nih kita bikin tulisan yang short and sharp. Iya, nah. Short dia pendek tapi dia tajam gitu. Tajam, singkat dan padat bahasa Iya, Indonesianya. singkat, padat dan jelas. Gak ada subtitle soalnya. Nah, tapi ya itu terus belajar ya, maksudnya sampai dengan hari ini aku pun juga bukan berarti kayak langsung best banget nih gitu, enggak ya, tapi juga terus belajar gitu ke sana. Iya, betul banget. Itu benar banget sih. Berarti kan memang apa ya namanya ya? Untuk menjadi seorang content creator, tujuan utamanya tuh bukan terkenal. Betul. Kalau Betul tujuannya terkenal, kadangkala membuyarkan dari apa yang kita inginkan, Ya. ya kan? Ya. Karena, nah kalau Rati sendiri berarti emang benar karena keresahan kan? Betul. Keresahan dalam sisi apanya sih? Keresahan bahwa apa yang di depan kita itu sesuatu yang salah. Karena gini, kita kan udah ditanamkan syakhsiah Islam, pemikiran Islam.
kita tahu bahwa Islam itu menjadi solusi dari seluruh problematika hidup kita. Dan kita dapati bahwa problem-problem hidup hari ini itu tidak disolusikan dengan Islam sebagaimana yang sudah Allah turunkan. Nah, makanya melalui uslub berupa sosial media ini yang menjadi wadah yang sangat potensial untuk kita menyampaikan Islam, maka kita akan maksimalkan potensi tersebut, itu gitu. Dan ya makanya aku memilih di situ meskipun memang dengan berbagai macam tantangan. Nah, ini tantangannya ini yang kayaknya tuh berat banget sih kalau kita bahas ya. Banyak. Karena memang kalau kita ya namanya orang ya, kita pengen memberitahukan yang mana kebenaran dan mana yang enggak. Kadang-kadang kebenaran itu terlihat pahit gitu ya, sedangkan keburukan terlihatnya menyenangkan. Makanya kata saya tuh marketing neraka sih itu. Ya kan? Nah, kalau Ranti sendiri kan banyak ya mengkritisi macam-macam sih kalau bisa dibilang gitu ya. Ada yang kayaknya kalau nggak salah masuk ke portal berita itu soal yang selebgram itu kalau nggak salah, kita nggak usah sebut ya, itu cerita lama lah intinya. Itu pasti ada komentar yang memojokkan juga kan di antara konten-konten yang lagi mengkritisi kayak gitu tuh. Itu menghadapinya gimana tuh? Ya, itu. Padahal kalau maaf, padahal kayaknya kalau menurut saya pribadi nih, konten-konten Ranti itu emang betul mengkritisi, tapi tidak menyerang ke orang tersebut gitu loh. Yang dikritisi Ranti adalah kok ini terjadi dan kok kita sebagai seorang muslim khususnya kok membiarkan. Itu kenapa tuh? Ya, memang kita tidak bisa, pada prinsipnya kan kita nggak bisa merubah orang ya. Itu dulu yang harus kita pahami gitu, bahwa yang berhak atau yang punya wewenang yang bisa merubah orang, membolak-balikkan hati itu kan adalah Allah gitu. Makanya kita pun ya hanya berupaya untuk berusaha jadi lebih baik untuk diri kita. Kita pun juga membantu orang lain ngasih tahu nih yang benar itu kayak gimana gitu. Makanya di sisi lain aku pun ketika berdoa gitu ya, kita minta sama Allah buat dikasih terus hidayah sama Allah, karena kita nggak tahu kan kapan hidayah itu akan dicabut gitu sama kita, tapi kita nggak berharap itu terjadi. Makanya kita terus minta terus sama Allah, ya Allah tunjukkanlah aku hidayahmu dan seterusnya gitu, termasuk ketika kita menyampaikan gitu ya dalam membuat konten dan lain-lain. Nah, kita tidak bisa merubah orang 100% gitu ya. Nah, tetapi kita bisa berikhtiar untuk ngasih tahu yang benar itu yang mana. Nah, dari tantangan-tantangan itu gitu ya tuh banyak banget. Misalnya kayak ada banyak orang kayak nge-DM baik itu lewat Instagram ataupun lewat TikTok gitu, kayak ayo sini diskusi gitu. Nah, jadi ada yang nantang kayak gitu, terus ada yang mesoh-mesoh tuh kayak ngapain sih? Ya tapi kayak ngejelek-jelekin pakai bahasa kasar gitulah gitu tuh. Nggak usah dikit. Iya, itu udah banyak, udah sering gitu ya. Waktu di awal gitu sempet agak kena mental gitu ya. Dalam artian maksudnya ya waktu pas pertama kali gitu kan ya, karena baru benar-benar pertama kali apalagi yang gitu. Mnet itu kan itu menyerang K-popers. Seram sih. Ya begitulah ya gitu, dengan berbagai macam tantangan itu. Terus ada yang bilang wah ini antek-antek atau misalnya radikal dan segala macam lah ya itu sesuatu yang menjadi tantangan yang memang mau nggak mau harus kita hadapi, dan itu jadi konsekuensi. Memang sebelum ketika aku memutuskan untuk mulai aktif di sosial media, ya itu juga menjadi salah satu pertimbangan gitu. Tapi bismillah lah, insya Allah ketika kita ada di jalan kebenaran, kita nggak sendirian kok. Bahkan sebelum aku gitu ya, kan sudah ada pendahulu nih gitu, orang lain yang juga udah mulai lebih dahulu berkarya di sosial media, berdakwah di sosial media. Sudah ada orang lain, dan bukan berarti mereka itu nggak mendapati tantangan. Pasti mereka juga dapat tantangan gitu, bahkan bisa jadi lebih besar gitu daripada apa yang aku hadapi sekarang. Nah, jadi itu yang juga menguatkan aku bahwa aku nggak sendirian gitu. Ada orang lain juga yang udah pernah merasakan itu juga. Nah, terus apakah dengan tantangan itu aku jadi patah atau kayak ya udah gitu ya, kayak oh nggak mau lagi nih ngonten gitu? Sebenarnya enggak gitu ya. Atau misalnya tadi tuh mengejar followers atau mengejar validasi dari orang lain gitu ya, kayak influencer kebanyakan sekarang, enggak ya gitu. Kalau misalnya aku perlu jeda bersosial media, aku akan jeda.
aku nggak akan ragu untuk jeda yang nggak apa-apa gitu. Itu menjadi hak kita dalam bersosial media gitu. Bukan berarti aku nggak mau menyampaikan kebenaran. Nah, bukan berarti nggak mau menyampaikan kebenaran, tapi kita ada jeda nih gitu. Namanya kita juga manusia yang hidup di era serba digital, cepat digital ini dan cepat gitu ya, segala informasi gitu. Kadang kita perlu jeda untuk mencerna mana nih informasi yang memang harus aku dapatkan, mana yang kayaknya aku harus memfilter nih gitu. Nah, jadi pinter-pinter itulah gitu. Jadi motivasinya itu adalah karena tadi nggak mau orang-orang berada di kubangan yang tersama gitu kan ya. Dan memang apa ya namanya, susah sekali ya untuk merubah orang. Bukan kita nggak pengen berusaha merubah orang, setidaknya orang punya pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Tapi memang tadi ya, hidayah itu terserah di Allah gitu loh. Mau dikasih kapan dan mau dicabut kapan itu terserah di Allah gitu ya. Makanya ada konten-konten begini. Dan sayang kali ada kalanya konten-konten begini itu kalah dengan konten-konten yang modelannya begitu mengganggu, ya kan? Yang receh, yang brain root. Iya, brain root. Ini lagi rame banget nih. Iya, anomali. Anomali udah lewat sekarang. Brain root ya? Bukan. Drama Cina. Short pendek. Yang pendek. Dia adalah drama. CEO terkenal. Yang memiliki. itu sampai sana aja ya. Masalahnya beneran saya tuh ketonton gitu, dan mohon maaf pengantaran. Kadang kala mungkin gini ya, karena konsepnya yang drama itu kenapa menyenangkan buat ditonton, karena mereka mainin emosi, mainnya emosi. Sebab emosi manusia itu salah satu hal yang paling mudah buat dipermainkan, dimanipulasikan gitu. Nah, makanya mereka punya cerita yang lebih fokus untuk gimana caranya manusia ini nonton terus, dan caranya gimana tadi mau dimainkan emosinya gitu loh. Nah, kita sendiri sebagai content creator kan, kita semoga amin ya, maksudnya tetap memberikan yang terbaik gitu. Ketika memberikan sebuah konten-konten, harusnya konsep seperti apa sih harus dikasih gitu loh. Dan gimana sulitnya melawan konten-konten brand root kayak gitu loh. Sebenarnya konten-konten brand root itu ya tadi kata saya, marketingnya menyenangkan. Konsep konten yang seharusnya kita bangun untuk menyadarkan orang itu, kalau hemat saya dan dalam pandangan saya tuh, adalah konten yang mengaktifasi akal. Nah, mengaktifasi akal yang dituntun oleh wahyu. Jadi bukan cuma memuaskan akal aja, tapi juga berdasarkan kepada wahyu Allah. Nah, ketika dua combo itu menjadi kunci dari setiap pesan di dalam konten kita, maka secara nggak langsung sebenarnya itu akan memimpin perasaan yang ada di dalam diri manusia. Manusia itu kita nggak bisa elakkan, punya namanya perasaan. Kita semua punya perasaan gitu. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga dikasih sama Allah berupa potensi hidup, berupa akal. Dan akal ini harus dituntun proses berpikirnya melalui wahyu Allah. Nah, itu kan juga diajarkan di dalam setiap pendidikan sekolah kita kan, yang kita dapati. Nah, mengaktifasi akal itu yang harus dilakukan, dan itu diupayakan terus di dalam setiap konten. Nah, aku berusaha ke sana gitu ya. Nah, cuman memang untuk menjamin orang akhirnya apakah akan teraktivasi nih akalnya gitu, garanti bukan ada di kita, tapi kita berupaya secara konsep dan prinsip itu seperti itu. Gitu. Nah, yang jelas kita sudah punya rambu-rambunya, kemudian kita tahu cara-cara seperti apa. Nah, insya Allah kalau kita upayakan ke sana, dan harapannya ya bukan cuma Ranti sendiri ini nih, tapi juga harus ada orang lain juga gitu yang ikut mewarnai sosial media itu dengan konsep yang seperti itu juga, sehingga ekosistem sosial media tadi itu menjadi bagus banget, bahkan menjadi islami. Harapannya demikian, itu kita mulai dari sana dulu. Karena sebenarnya kalau kita lihat juga lawannya bukan hanya para, mohon maaf ya, orang-orang yang bikin kontennya seperti itu sebenarnya, tapi lawannya sendiri adalah algoritma itu sendiri gitu loh. Karena memang tidak bisa kita pungkiri sebenarnya kalau di dalam algoritma aplikasi manapun yaitu fokus mereka tuh growing content. Jadi isi kontennya apa? Kalau misalnya isi kontennya itu sesuatu hal yang memang menyenangkan, itu akan selalu muncul dan viral gitu loh. Apalagi semua orang bakalan suka kayak gitu kan. Nah, maksudnya tuh dan nggak banyak yang akun growing sebenarnya. Dulu tuh Instagram pakai konsep algoritma akun growing, artinya seberapa banyak followersmu, akunmu bakalan banyak dilihat orang. Tapi mereka merubah itu karena ada Reels, kan ada TikTok juga nih. Kalau salah mohon bisa dikoreksi ya teman-teman ya.
Dan apa namanya juga, artinya kan penyediaan kita terhadap konten itu seharusnya ada panduan tadi, ya kan? Panduan. Kalau karena kita sebagai seorang muslim, maka panduan yang harus kita gunakan ya panduan apa sebagai seorang muslim gitu ya. Ada Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu. Itu kan jelas gitu. Artinya ketika kita membuat konten itu sendiri, jangan keluar dari jalur-jalur itu. Intinya sih jangan cross the line aja gitu kan gitu. Nah, makanya ya tadi, dan untuk mendapatkan apa namanya ya, isi-isi dari konten tersebut yang tadi yang kebanyakan karena konten Islami ya, berarti itu kan bukan hanya sekedar ya udah kita apa ya namanya bikin, nggak bisa kita ngutip dari sekadar ngutip terus kita bikinin konten lagi, kayaknya kurang gitu kan. Walaupun banyak juga ya orang begitu, nggak salah sih sebenarnya. Kita kan berarti harus pertama apa, belajar, mengkaji lagi gitu kan. Nah kalau Rati sendiri memulainya dari mana untuk itu gitu loh, apakah dari sekolah kah, karena dari sekolah dapat sakofa Islam yang banyak gitu ya, kemudian berlanjut ke SMA dan berlanjut lagi ke kuliahnya masih dengan coba untuk menetapkan sakofah yang didapatkan itu sama dan masih segaris lurus, yaitu linear tadi. Iya betul. Jadi semuanya itu dari proses pendidikan itu sampai dengan kuliah sampai dengan hari ini ya gitu. Insya Allah itu selalu on the track gitu. Selalu kita pakai konsep Islam ya gitu, sehingga karena begini, ketika kita menggunakan selalu identitas kita sebagai seorang muslim, kita akan menjadi pribadi yang khas, yang unik, yang berbeda gitu. Berbeda dalam artian kita tuh punya value lebih yang akan dilihat dari orang lain itu, oh ini anak ini beda gitu. Anak ini punya identitas sendiri yang kalau kita berperilaku, kalau kita berjalan, kalau kita berakhlak, bahkan ketika kita bersosial media, orang akan melihat kita tuh, wah anak ini punya sesuatu gitu. Nah sesuatunya itu apa? Sesuatu yang harus kita tonjolkan adalah pribadi kita sebagai seorang muslim. Nah ketika itu terbentuk dalam diri kita, maka kemudian kita menggunakan sosial media, nah itu akan jadi tuh gitu ya, ketika kita menghadapi fakta-fakta apapun, kita akan melihat ada problem gitu ya. Kita analisis nih akar masalahnya apa ya gitu, terus solusinya apa. Nah solusinya itu kemudian akar masalahnya apa, semuanya itu menggunakan kerangka Islam. Kita nggak pakai kerangka yang lain gitu, karena kita sebagai seorang muslim dan kita percaya bahwa Islam itu menjadi solusi dari semua problematika kehidupan manusia. Jadi dengan keyakinan itu, dengan ilmu yang juga sudah didapatkan, kita akan selalu mengarahkan semuanya itu kepada solusi Islam. Nah itu yang kemudian akan terbentuk tuh identitas kita di dalam sosial media tuh menjadi orang yang senantiasa menyampaikan Islam nih gitu. Bukan berarti kayak kita udah nggak peduli lagi ya, misalnya orang tuh kayak bilang soalim lah apa segala macam gitu ya. Itu omongan orang-orang yang bisa jadi mereka itu nggak paham gitu ya. Nah makanya ini menjadi tugas kita untuk kita yang kebetulan ya nak ya menjadi orang yang lebih tahu terlebih dahulu terhadap Islam, kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan Islam itu kepada orang lain, tentunya dengan cara-cara yang ahsan, sesuai dengan apa yang disyariatkan juga gitu, dan tentunya tidak melanggar daripada syariat itu sendiri. Oke, nice banget sih, emang perlunya tuh ke situ ya. Ternyata kalau misalnya kita memfokuskan diri menjadi seorang content creator gitu ya, karena saya yakin sih banyak anak-anak di Ar-Rahman sendiri ataupun di Insanur Rahman itu pengen jadi content creator gitu loh, karena kan emang kayak apa ya, kesannya pertama sih kesannya mudah terkenal satu gitu ya, kedua tuh kayaknya itu cara terbaik untuk membangun relasi sepertinya ya kan ya. Nah jadi banyak sih tapi tadi ketika memutuskan menjadi content creator, motivasinya apa? Iya, banyak banget hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Tadi udah dibahas ya, gitu. Termasuk ya niatnya itu juga harus lurus. Niatnya gitu. harus lurus bukan juga. Karena famous, bukan karena cari uang. Meskipun itu akan jadi bisa juga one gitu, of misalnya, benefit aja sih sebenarnya. jadi nilai plus aja gitu, tapi bukan menjadi tujuan utama. Nah itu sih nak. Oke. Terus apa ya namanya? Oke deh. Waktunya sisa sedikit tuh 6 menit. Oke. Nah, kalau gitu terakhir deh. Closing statement juga kasih motivasi buat adik-adik sekalian yang juga sebenarnya banyak ya anak di Insanur Rahman maupun Ar-Rahman itu punya kemampuan, kita punya ini loh, punya ekskul
belajar tentang konten. Wah. Jadi emang literally emang gurunya akan ngajarin kita nanti bikin di Canva begini Ya, gitu kan. ya. Mau di SD mau di SMA, di SMP juga sama gitu ya. Kok nggak teratur sih SD SMP SMA. Nah gitu ya kan. Nah itu ada yang ngajarin gitu loh. Jadi sebenarnya anak-anak daripada sekadar cuma bikin JJ kan jedak jeduk gitu kan, lebih baik bikin yang kayak begitu ya nggak. Nah kalau saran tips and triknya terus motivasinya buat semua adik-adik sekalian itu apa? Oke, tips and trick itu sebenarnya sedikit banyaknya kalau teman-teman menyimak video kita dari awal sampai dengan akhir itu banyak banget tips and triknya gitu. Nah, cuman mungkin sedikit banyaknya pamungkas di akhir gitu ya. Mudah-mudahan bahwa yang paling basic lagi ya gitu, bahwa harus lurusin niat sih gitu, karena niat itu gampang banget belokkan, tergeserkan di era hari ini gitu. Lihat konten lain, oh kayaknya bagus deh kalau kayak gini, kayaknya ini deh gitu, jangan sampai krisis identitas gitu. Nah makanya itu aku kira apa yang diajarkan di Ar-Rahman dan Insanur Rahman gitu ya, dengan kita diberikan pendidikan syakhsiah Islam, kemudian diberikan pendidikan soal teknologi informasi sebagaimana dengan hari ini, itu akan menjadi dua kolaborasi yang kalau dioptimalkan secara bagus gitu ya, secara maksimal, itu akan menjadi gebrakan yang luar biasa gitu. Gebrakan dalam artian, wah ini bisa nih menyampaikan Islam dengan cara yang baik, dengan cara yang apa misalnya Gen Z-able atau Gen Alpha-able gitu, yang bisa diminati oleh banyak orang gitu ya. Saya kira untuk kreativitas itu sekarang bisa dikembangkan ya, banyak kok cara-cara yang itu bisa membuat kita tuh jadi lebih kreatif, tapi tentu dengan batasan hukum syara sebagaimana yang udah kita pelajari selama di sekolah gitu. Nah kemudian selalu meningkatkan jam terbang, itu sih. Jam terbang dalam artian? Jam terbang dalam artian misalnya, oh sudah buat konten, ayo semangat lagi, bikin konten lagi, jangan berpuas terhadap satu konten aja. Nah jadi harus perbanyak latihan. Di sisi lain konten itu kan bikin ya editing video, terus habis itu gimana ngatur mic misalnya dan lain sebagainya gitu, atau misalnya bikin desain gitu. Sudah satu terus habis itu oke, nanti semangat lagi nih buat lagi gitu. Dan ketika buat konten itu jangan akhirnya ketika lihat followersnya itu rendah misalnya atau bukan rendah, viewers. Nah, viewers atau kemudian likes-nya itu rendah, itu kita nggak ngejar itu gitu. Sudah upload satu gitu, ayo semangat lagi, kita bikin lagi gitu. Jadi jangan melihat dari itu gitu ya, karena itu permainan algoritma yang di luar dari kuasa kita. Yang menjadi kuasa kita adalah bagaimana kita terus mengoptimalkan semua skill yang kita punya, semua sumber daya yang kita punya, dan tentunya kita memohon perlindungan lah sama Allah gitu, memohon perlindungan kepada Allah agar semua upaya kita itu bisa maksimal dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, jadi ya teman-teman ya, catat. Apa catatnya tadi yang pertama? Apa tadi? Niat. Oh niat ya, astagfirullahaladzim. Itu mohon maaf. Niat ya betul, yang pertama tadi. Saya mau langsung ke intinya tadi. Boleh. Intinya tadi ada niatnya. Terus jangan lupa juga bikin konten, jangan cuma menampilkan apa yang lagi viral, tapi juga memberikan, kira-kira kita punya edukasi nggak sih, kita punya hikmah nggak sih ketika memberikan sebuah konten itu. Walaupun pada faktanya kita pasti sulit banget sih untuk menerjang, penghalang konten-konten yang tadi, yang agak sulit dengan konten yang kita berikan. Apalagi konten yang ingin kita utamakan ke konten Ranti sendiri itu adalah edukasi Islami. Itu sangat sulit untuk ditembus biasanya. Tapi bukan berarti nggak bisa, ya kan? Bukan berarti nggak mungkin. Bukan berarti nggak mungkin, dan Ranti salah satunya yang sudah mencoba gitu, dan saya rasa nanti juga masih mencari beberapa formula itu sendiri untuk tetap bisa mempertahankan itu, karena algoritma itu berubah terus-terusan. Dan manusia juga, people change, people grown up gitu loh, dan berubah juga gitu loh manusianya itu. Jadi tadi makanya Ranti bilang tadi kan ada tujuan konten kita ke siapa nih, nanti juga ada Gen Z, ada Gen Alpha gitu. Gimana caranya konten-konten ini juga ngena ke mereka tapi tidak menghancurkan warna kita sendiri gitu loh, karena setiap orang pasti punya warnanya sendiri. Mungkin itu kali ya. Ada pesan nggak buat anak-anak Ar-Rahman, lagi sekali lagi deh pesan-pesan untuk mereka bisa semangat terus gitu loh. Semangatnya udah dikasih ya, banyak banget tadi. Intinya jangan berpuas diri, terus
manfaatkan dan optimalkan semua ilmu yang didapatkan selama di sekolah untuk menghadapi dunia, karena apa yang kalian hadapi di sekolah itu bukan apa-apa, itu cuman bekal ya, karena kehidupan yang sebenarnya itu akan nanti didapati ketika teman-teman itu lulus dari sekolah. Nah itu semangat. Jangan berpuas diri ya teman-teman, pasti tambah terus ilmunya gitu ya. Oke, mungkin karena waktu kita udah habis ya, nanti lagi kapan-kapan lagi kalau misalnya dia balik lagi. Emang ini dia balik, tebak sendiri ya. Ya, mungkin sampai di sini aja. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, para pendengar sekalian podcast dari Insarul Rahman dan Ar-Rahman. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya bersama narasumber-narasumber yang hebat dan luar biasa. Saya Zul Zahro saya Zul Zahro aka Nana. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bersekolah.